Untuk itu, pendidikan tinggi wajib merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah memperbaiki pengelolaan data kampus dan informasi yang harus tersampaikan dengan baik untuk kalangan pendidik maupun yang dididik. Dengan adanya sistem informasi yang handal akan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor dan daya tarik bagi calon mahasiswa. Untuk membantu good governance di dunia pendidikan saat ini, berbagai macam aplikasi pendukung sudah banyak bermunculan baik secara mandiri ataupun dengan sistem yang terintegrasi. Salah satunya adalah Cevima yang memberikan solusi lengkap dari hulu ke hilir bagi perguruan tinggi, dan kebetulan juga Cevima juga bergabung dalam IDX Incubator. Nah, bagaimana perkembangan Cevima pasca bergabung dalam IDX Incubator? Dan bagaimana peluangnya untuk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia? Mari kita simak perbincangannya dalam IDX Incubator Newborn sesaat lagi. Ya, dan sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Sugianto Halim, beliau adalah CEO Cevima. Halo, selamat pagi Pak Sugianto. Halo, selamat pagi ya. Pak Wiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Sugianto. Iya Pak. Saya kemudian ingin lebih mengenal lebih dalam mengenai Cevima. Mungkin Anda bisa sampaikan aplikasi apa Cevima ini Pak Sugianto? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya Cevima ini adalah singkatan ya dari nama perusahaan kami, yaitu PT Sentra Vidya Utama, singkat menjadi Cevima. Cuman kadang-kadang customer kita menyebut nama produk kami adalah nama perusahaan. Ya. Jadi basically kita adalah perusahaan teknologi pendidikan yang fokus untuk memberikan layanan-layanan bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari pencarian mahasiswa, kemudian proses perkuliahan, sampai ke proses kelulusan. Jadi semacam solusi end-to-end bagi kampus, begitu Pak. Oke, apa yang sebetulnya dibaca oleh Cevima sendiri terkait dengan permasalahan mengenai administrasi di kampus dan lain sebagainya, sehingga kemudian menghadirkan ya solusi dalam bentuk aplikasi? Betul. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 4.700 perguruan tinggi. Itu yang terbanyak di antara negara ASEAN. Ya. Bahkan jika dibandingkan dengan China, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar ya, Indonesia mungkin hanya 1/5-nya. Itu jumlah kampus yang ada di China hanya 2.000, sementara di Indonesia 4.700. Namun dari 4.700 itu 70%-nya atau sekitar 3.300-an itu adalah kampus kecil dan menengah. Yang mereka ini punya 3 masalah utama ya. Yang pertama adalah mereka tidak mampu untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, baik dari sisi hardware dan software. Kemudian yang kedua adalah mereka belum punya SDM yang capable ya untuk memaintain, bahkan apalagi untuk mengembangkan sistem secara mandiri. Dan yang ketiga yang jelas pasti adalah mereka juga punya keterbatasan pendanaan gitu. Jadi 3 masalah itu ditambah dengan kondisi saat ini di mana perkembangan teknologi terutama di cloud sudah semakin pesat ya, bahkan sekarang orang sudah terbiasa dengan langganan Spotify atau Netflix, sehingga kita berusaha menyediakan solusi yang terjangkau. Jadi perguruan tinggi itu tidak perlu lagi untuk melakukan investasi yang cukup besar ya di awal. Terjangkau apa sih Pak Sugianto? Artinya kalau dilihat dari sisi investasi, artinya kan investasi harus tetap dilakukan gitu ya, walaupun secara besarannya sangat-sangat berkurang. Berapa persen diskon dalam tanda kutip investasi yang dilakukan oleh banyak kampus-kampus jika kemudian menggunakan aplikasi Cevima? Saya pengen dapat gambarannya sebetulnya nilai investasi sebelum ada aplikasi ini dan sesudah adanya aplikasi ini. Iya Pak, jadi kalau kita lihat kalau di konvensional di mana mereka harus investasi hardware server ya, jaringan, bandwidth internet, kemudian juga harus melakukan pembelian software secara on-premise, itu mungkin bisa habis antara 1 sampai 2 miliar untuk kampus ya. Sedangkan kita menyediakan beberapa segmentasi produk ya, mulai dari yang free, gratis, yang bisa dipakai tanpa harus membayar apapun, sampai yang ada yang kelas untuk universitas kecil dengan mahasiswa di bawah 1.000, mahasiswa dengan 5.000 sampai 10.000, bahkan di atas 10.000, itu kita sudah segmentasinya mulai dari 2 juta rupiah per bulan sampai 20 juta rupiah per bulan. Jadi itu tergantung dari
segmentasi kampusnya sendiri. Secara end user, dosen maupun mahasiswa ini tinggal mendownload aplikasinya saja gitu ya di Apple Store ataupun Play Store. Betul sekali. Baik, oke. Yang paling menjadi concern adalah bagaimana sebetulnya sistem ini dapat menghadirkan sebuah sistem yang membantu tapi juga aman. Nah ini nih yang menjadi fokus juga belakangan, apalagi banyak kemudian aplikasi-aplikasi teleconference ataupun apapun lah ya, yang kemudian ada di dunia, tapi banyak kemudian disampaikan bahwa itu adalah aplikasi yang aman, tapi berhasil juga ditembus oleh hackers, katakanlah seperti itu. Bagaimana ini menjadi sebuah sistem penyimpanan data dan lain sebagainya yang dijamin keamanannya, Pak Sugianto? Betul Pak, jadi kalau yang seperti yang sebelumnya, universitas biasanya punya server di kampusnya masing-masing. Mereka melakukan hosting aplikasi di kampus ya. Nah dengan layanan Cevima saat ini berbasis cloud, jadi software as a service, kita tentu mengedepankan security sebagai satu hal yang penting ya. Nah security ini kita lihat dari berbagai macam aspek, bagaimana kita bisa maintain security yang aktif. Jadi nggak hanya sekedar memasang firewall atau memastikan bahwa akses dari user ini benar-benar terekam ya, misalnya ada semacam audit ketika user melakukan setiap tindakan itu akan ada catatannya di dalam sebuah sistem, sehingga kalaupun ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau mendapatkan akses secara tidak legal itu tetap bisa kita pantau data apa yang berubah dan kapan dan dari mana dia merubah data tersebut gitu. Oke, artinya jika ada peretasan dapat di-trace dan sebetulnya dapat dicegah gitu ya, karena mungkin memiliki firewall yang sangat-sangat canggih gitu ya. Betul, jadi selain firewall kita pun melakukan security secara aktif, jadi kita mengamati pola-pola akses dari pengguna. Jika ada pengguna yang tidak normal, misalkan aksesnya pada malam hari dan mengakses banyak data bersamaan, nah itu kan perlu kita curigai, kita antisipasi cegah supaya tidak terjadi breach terhadap sistem. Baik, ya kita berbincang lebih lanjut usaha jeda berikutnya Pak Sugianto, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ketiga secara tren ini terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 diprediksi pengguna internet di Indonesia dapat mencapai 119,4 juta pelanggan ataupun pengguna. Sementara di tahun 2023, pengguna internet di Indonesia akan berjumlah 149,9 juta pengguna. Sementara itu untuk pengguna smartphone di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019, ini secara tren tentu saja terus meningkat. 65,2 juta unit di tahun 2016, meningkat jadi 74,9 juta unit di 2017. Dan angka kemudian meningkat juga di tahun 2019 di 92 juta unit. Ya, kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Sugianto Halim, CEO Cevima. Pak Sugianto masih bersama saya ya? Masih. Ya, terbiasaan lah ya masyarakat akan teknologi ataupun internet, sejauh mana ini akhirnya menjadi sebuah gate ataupun gerbang masuk untuk Cevima untuk dapat melakukan ekspansi bisnisnya lah ya, ataupun menyebarluaskan bukan hanya sedikit tapi kemudian di ke depan ini akan lebih banyak lagi kampus-kampus yang menggunakan aplikasi ini. Ya, Mas Yuki. Jadi pada saat ini memang kita punya 9 produk utama yang berbasis layanan ya. Saat ini kita bantu sekitar 400 lebih universitas yang ada di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang, timingnya saya pikir sangat pas sekali bagi Cevima untuk melakukan ekspansi ya. Terutama untuk beberapa teknologi pembelajaran jarak jauh yang mungkin sekarang mungkin masyarakat mengenal ada semacam Google Classroom, ada Ruang Guru, ada Edmodo, ya kita juga punya salah satu produk pembelajaran yang kemarin tuh sempat booming ya, namanya EdLink ya. Jadi intinya kita berusaha membuat pembelajaran mahasiswa itu menjadi lebih asik ya, dengan gaya-gaya seperti bersosmed. Ya, Pak Sugianto, bedanya dengan e-learning yang sudah berjalan di kampus-kampus tadi yang sudah saya sampaikan, apa bedanya?
Ya, tadi yang disampaikan kebanyakan adalah kampus-kampus negeri yang mereka punya mahasiswa yang cukup besar, puluhan ribu ya. Sementara tadi yang saya sampaikan 70% kampus itu adalah kampus kecil dan menengah. Mereka ini tidak punya effort atau dana yang cukup untuk mengembangkan sistem e-learning. Makanya di situ kita membantu mereka untuk malah membuat sistem pembelajaran jarak jauh yang terintegrasi dengan sistem operasional akademiknya. Jadi intinya mereka nggak harus 2 kali bekerja lah, harus masukin materi dan juga harus memindahkan nilai dari sistem e-learning ke sistem informasi akademik mereka. Sehingga integrasinya menjadi seamless dan bagi dosen dan mahasiswa itu lebih mudah lagi. Ya, secara fasilitas yang ada di dalam aplikasi Sevima, apakah ini fasilitasnya paket, artinya semua harus digunakan, atau ada fasilitas-fasilitas yang secara kebutuhan lah ya, ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap kampus yang ada di Indonesia? Betul, kalau kita lihat kampus ini kan memang segmentasinya ada banyak ya, dari yang kecil, menengah, sampai besar. Ada beberapa produk-produk kami yang bisa digunakan secara mandiri. Ya, contoh misalkan untuk pembayaran ke bank, kita punya produk yang namanya Sevima Pay. Jadi memudahkan mahasiswa untuk membayar lewat jalur e-commerce, lewat Tokopedia, atau lewat bank gitu kan. Kita juga punya aplikasi yang bisa bantu untuk pelaporan ke PD Dikti, ya, untuk melaporkan hasil pembelajaran untuk menghindari terjadinya pembelajaran yang palsu gitu kan. Nah, jadi itu bisa dilakukan, cuma tentu manfaat yang paling besar atau value yang paling besar diperoleh ketika kampus tadi menggunakan satu suite ya, satu paket yang sudah lengkap. Baik, kalau kita mencoba melihat apa yang kemudian dilakukan oleh aplikasi-aplikasi teleconference. Dalam hal pendidikan ini juga bisa dilakukan, guru mengajar secara teleconference, kemudian mahasiswa dapat melihat. Bagaimana sebetulnya seperti yang Anda tadi sampaikan untuk menghindari fraud-fraud. Artinya gini, ketika misalnya ada mahasiswa yang misalnya pada sebuah aplikasi absen lah ya, absen tapi ternyata dia kemudian tidak memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosennya. Ini bagaimana cara memastikannya, Pak Sugianto? Ya, jadi di sistem kita ada beberapa pengecekan ya, misalkan dosen memberikan materi berupa video, kemudian diharapkan mahasiswa peserta kuliah tadi melihat video tadi. Nah, kita melakukan deteksi apakah benar yang bersangkutan ini benar-benar melihat video tadi sampai habis. Atau ketika terjadi kuis online misalkan, kita juga melakukan deteksi apakah si mahasiswa ini ketika melakukan ujian tadi lewat handphonenya, itu dia pindah ke aplikasi lain nggak? Nah, pindah ke aplikasi lain bisa diartikan sebagai dia mencoba mencari jawaban di Google atau tanya ke teman. Itu kita deteksi sehingga meminimalisasi lah terjadinya potensi fraud tadi. Tidak 100%, tapi minimal sangat membantu para pengajar tadi. Oke, proses research and development-nya seperti apa sih Pak Sugianto sehingga kemudian dapat dihadirkan fasilitas sedetail itu gitu? Kita punya 9 produk dan 10 produk tim saat ini, masing-masing melakukan listening ke pasar ya. Jadi kita mendengarkan apa kebutuhan pengguna tadi. Kita punya komunitas dengan anggota 2.300 orang dari seluruh perguruan tinggi. Jadi kita melakukan rilis fitur itu tidak bulanan, tapi bahkan mingguan. Jadi kita mendengarkan kebutuhannya apa, minggu depan sudah mungkin rilis fiturnya. Jadi itu yang kita lakukan untuk mempercepat product cycle ya, sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi tentunya. Baik, untuk mahasiswa yang agak bandel dalam tanda kutip ini agak susah nih kalau kampusnya udah pakai aplikasi Sevima ya. Baik, Pak Sugianto, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Gangguannya terganggu tadi, sambungannya terganggu. Baik, Pak Sugianto, ini mengenai kebijakan work from home ataupun study from home dan juga PSBB, sejauh mana ini memberikan dinamika bisnis tersendiri untuk Sevima? Ya, kalau secara internal, karena kita perusahaan IT yang memang sudah terbiasa dengan kolaborasi secara online, itu tidak terlalu bermasalah ya. Mungkin kita hanya perlu waktu 1-2 minggu untuk melakukan adaptasi. Namun bagi customer kami atau para perguruan tinggi ini sangat berdampak, terutama dengan anjuran Mas Menteri, Mas Nadiem ya, untuk belajar dari rumah, pembelajaran kita Edlink bagi semua kampus yang mau menggunakannya. Dan kita juga gandeng beberapa operator kayak Telkom, Excel, dan Indosat untuk memberikan kuota yang spesial lah, kuota gratis bagi orang yang mengakses platform Edlink ini. Ya, ketika users, apakah itu dosen dan juga mahasiswa mengalami kendala lah dalam menggunakan aplikasi Sevima, sejauh mana tim dari Sevima sendiri cukup
cepat tanggap untuk menanggapi apa yang dikeluhkan oleh users. Betul. Tentu tim support kami senantiasa untuk mendengarkan ya apa kebutuhan user, apa kesulitan user. Jadi komunikasi dengan user kita lakukan secara intensif, baik melalui grup-grup support maupun melalui ticketing system yang ada di Sevima, sehingga semua permintaan atau kebutuhan user bisa kita akomodasi begitu. Baik, Sevima ini juga sempat masuk ataupun bergabung di IDX Incubator. Bagaimana workshop di sana memberikan sebuah perkembangan dalam bisnis Sevima sampai dengan hari ini, Pak Sugianto? Ya, jadi kita Sevima bergabung di IDX Incubator itu batch 2 ya, Road to IPO di Surabaya tahun 2019, tahun lalu ya. Jadi kita merasa bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan di IDX membuat knowledge kita tentang IPO, terutama tentang papan akselerasi menjadi lebih bagus. Juga kita berpotensi mempunyai kesempatan bertemu dengan pihak-pihak yang kompeten ya, instruktur, praktisi di bidang-bidangnya yang bisa memberikan arah yang benar atau insight bagi kita untuk bagaimana menentukan atau memaintain growth minimal 2 kali per tahun gitu. Ya, secara business development, apa yang dirasakan sebelum dan juga sesudah bergabung bersama IDX Incubator? Ya, kita mulai lebih fokus untuk membuat tata kelola di perusahaan, terutama audit dan sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mencapai IPO ya. Jadi semacam audit keuangan, kemudian sertifikasi ISO. Jadi harapan kami sih ya 2 atau 3 tahun lagi mungkin kita bisa mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, setiap aplikasi yang menjawab kebutuhan dari konsumen ini mendapatkan perhatian yang cukup intens dari konsumen ataupun masyarakat secara luas. Dan tentu saja ini juga memancing perhatian dari investor. Nah, saya pengen tahu sejauh ini ada investor yang mulai melirik Sevima sendiri yang sudah mulai PT gitu untuk menanamkan modal di Sevima untuk kemudian jadi partner untuk menumbuhkan Sevima ke depan. Betul, jadi mencari investor itu semacam mencari jodoh ya, Mas Budi. Jadi nggak gampang gitu. Artinya selama ini Sevima memang bootstrap, jadi kita masih capable untuk mendanai proses ekspansi kita 2 tahun ke depan ya. Tapi tentu kita tidak menutup kemungkinan jika ada investor yang punya visi yang sama di bidang pendidikan, mari kita bisa berkolaborasi bareng. Oke, idealisme Sevima sendiri tentu saja ini menjadi satu hal yang cukup challenging untuk kemudian dipertahankan apabila ada kemudian investor yang secara kepemilikan katakanlah saham atau dalam perusahaan ini cukup mayoritas, tapi kemudian ada keinginan untuk merubah beberapa hal yang menurut Anda ini cukup prinsip. Nah, ini challenge-nya ke depan akan seperti apa, Pak Sugianto? Ya, jadi memang ketika sebuah perusahaan punya investor, apalagi kalau sudah IPO, tentu kita harus punya kompromi ya dengan para investornya. Artinya apa goal kita dan bagaimana kita bisa mencapai goal tadi bersama-sama. Nah, tentu kita ingin membuat visi Sevima tadi tetap akan terjaga. Jadi makanya kenapa memilih investor itu ibarat memilih jodoh. Makanya kita sangat berhati-hati sekali ya. Jadi harapan kita dengan proses IPO dan juga mentoring dari IDX bisa membantu kita untuk menentukan siapa investor, strategi partner atau mitra yang tepat bagi kami untuk bisa growth lebih cepat lagi ke depannya. Baik Pak Sugianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Sevima dan sukses untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Thank you Mas Widi. Ya, pemirsa demikian perbincangan kami bersama Sevima dengan CEO-nya Bapak Sugianto Halim. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa.